Ini akan membuat dendeng sapi, deeng sapi ya kalau dalam bahasa Sundanya. Ini kurang lebih 2 kilo apa 1,5 kilo daging sapinya. Udah dipotong kecil, tipis. Kalau kita mau bikin di rumah, misalnya pisaunya nggak ada, bisa minta ke yang jualnya untuk diiris tipis gini. Penting tipis gitu kayak gini. Aku tadi pakai golok karena untuk pisau nggak ada yang tajam, jadi pakai golok untuk menipis-nipisinnya. Ini kurang lebih seperti ini, tipis. Ini teknik untuk supaya lebih awet, karena kebetulan kulkasku lagi rusak. Jadi teknik pengawetannya dengan dideeng. Dideeng tuh kayak kayak kerupuk tuh dijemur gitu ya. Itu salah satu teknik ininya. Tadinya mau disimpan di freezer untuk beberapa minggu ke depan, tapi ternyata freezernya rusak, kulkasnya rusak, jadi pakai teknik ini aja. Kembali ke zaman dulu, yaitu lewat dendeng sapi. Jadi biar lebih awet. Aku ini pakai pala. Ini opsional, kalau pala boleh pakai boleh enggak, tapi kalau untuk masak sapi ini bagusnya pakai pala. Merica itu sekitar 1 sendok teh, dan untuk ketumbar ini sekitar 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan. Tambah garam ini supaya menghilangkan kesat licinnya. Nanti kalau masih licin juga kita pakai gula pasir. Untuk merica kurang lebih 1/2 sendok teh, sedangkan ketumbar kurang lebih 2 sendok makan. Jadi dibanyakin ketumbarnya kalau untuk dendeng, dan terutama ini gula. Ini harus banyak nih untuk mengawetkan itunya. Ini mungkin boleh sampai 3 sendok makan untuk ketumbarnya. Ini semakin banyak malah semakin bagus untuk ketumbar. Aku kurang lebih 3 sendok makan atau 4 sendok makan untuk 2 kilo. Itu aku nggak timbang, kurang lebih 2 kilo mungkin ya. Nah ini nanti kita butuh lada parut, lengkuas parut. Kita butuh ini tergantung, kalau mau banyak boleh, jadi akan lebih nikmat, rasanya lebih kerasa. Ketumbar biasanya asal pecah nggak apa-apa, apalagi kalau untuk dideeng atau dendeng gitu ya. Bawang putih banyak, kepenuhan, jadi dibagi-bagi ininya tadi nguleknya, karena ininya cobeknya terlalu kecil. Bagusnya ini dijemur, tapi kalau jemur hati-hati, ada kucing ya. Karena licin kita pakai gula pasir. Satu teknik ngulek supaya kesat lagi ya, sampai lumat gini bawang putihnya. Kita haluskan gula merahnya. Ini cobeknya kecil, jadi harus dipisah-pisah begini. Kalau cobeknya besar nggak perlu seperti ini, langsung aja. Ini agak lumayan keras, jadi aku mau tambah gula palem aja. Ini gula palem itu serpihan dari gula merah biar praktis. Ini untuk mengawetkan, semakin banyak itu akan bagus untuk mengawetkan si dagingnya. Cuman nanti kan kalau terlalu manis juga nggak enak ya. Ini opsional, untuk pedas aja, aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit sama cabai keriting merah. Dan juga kebetulan ada stok Tanjung, aku juga mau pakai cabai Tanjung. Ini opsional, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau ada stok di rumah boleh pakai, biar agak hangat-hangatnya gitu. Jadi untuk mengimbangi manisnya gula. Cabai rawitnya nyerang ya. Bawang merah ada stoknya 3, ini akan berpengaruh terhadap rasa. Sebelum diulek, nah digini-gini dulu biar nggak terlalu berat untuk ngulek. Kayak ini kan licin, ke mata begitu. Sangat bikin perih. Tadi cabai rawit juga, cabai nggak tahu dari cabai keriting atau dari cabai rawit, bikin mata itu juga.
Ini benar-benar nguras mata. Ini bagus untuk membersihkan mata dari kotoran-kotoran. Ini salah satu teknik untuk mengeluarkan mata juga. Jadi jangan khawatir, ini sangat menyehatkan, membersihkan racun-racun kotoran yang ada di mata lewat air mata yang keluar. Aduh, perihnya minta ampun. Ini dari bawang merah. Kita timbun aja dulu bawang merahnya diginiin. Aduh, perih, bener-bener perih nih. Aduh, bener-bener. Tapi aku tahu ini menyehatkan, kan air mata ini salah satu pertahanan tubuh untuk mengeluarkan racun sekitaran mata dari dalam tubuh. Aduh. Nah, ini bagi yang mau membersihkan mata bisa dengan teknik ini, yaitu ngupas bawang merah lalu diulek. Aduh, perih ke mata. Aduh. Yang aku tahu ini menyehatkan, itu aja. Makanya sabar, stay and cool. Aduh. Ini gulanya kurang, masih tambah lagi. Perjuangan memasak ya sampai keluar air mata gitu. Kadang kena api panas, kadang terluka, kena sayatan. Perjuangan masak, jangan remehkan. Kasih asam. Kalau untuk lengkoas ini kan masih muda, boleh diparut atau boleh diulek. Ampun, ini bikin mata keluar benar-benar dari bawang merah. Gula palemnya kita akan masukkan. Kalau gulanya palemnya kurang, terasa kurang, boleh ditambahkan. Enaknya gula palem ini udah langsung hancur kan, seperti ini. Yang lebih gurih kita boleh pakai penyedap rasa sapi, kalau nggak juga masalah. Tambahkan penyedap rasa sapi tentunya. Ini perkiraan daging 2 kilo atau 1,5 kilo. Aku nggak nimbang. Sombong amat. Tambahkan lagi gula palem. Enaknya gula palem gini hancur ya, jadi kita nggak perlu susah payah menghancurkan. Tadi kan apalagi gulanya keras banget. Aku tadi pakai kurang lebih 2 on tadi. Yang terakhir mungkin semuanya lebih dari 1/4 ya. Sekarang yang belum tinggal lengkoas. Ini belum diparut, nanti diparut dulu. Kalau tenaga gede lebih boleh ini dikeprek gini. Umumnya hampir mirip dengan bikin sate marangi ya. Cuman kalau di sini di dendeng itu lebih banyak gula merah. Itu udah pasti gula merah kalau untuk mengawetkan, dan juga ketuncar. Itu lebih banyaknya, itu lebih dominannya itu. Dan ini tidak pakai minyak. Kalau sate marangi kan pakai minyak. Untuk kayak bistik Sunda itu kurang lebih nggak jauh bumbunya itu sih, cuman dari komposisi aja ada yang dibanyakin, ada yang enggak. Nah, ini gulanya kayaknya udah lumayan, udah cukup, karena terlalu manis juga nggak enak ya. Walaupun gula itu mengawetkan, tapi kalau terlalu manis juga nggak enak. Makanya aku imbangin tadi dengan pemakaian cabai rawit. Lengkuasnya kita parut, gajahnya kurang lebih segitu. Kita akan pindahkan ke sini, ke tempat yang lebih gede, jadi kita leluasa untuk membolak-balikan mengaduk bumbunya. Tambah lagi asam dan gula palem. Kalau untuk garam tadi udah kerasa. Kalau untuk rasa yang lain sengaja dibanyakin gula biar awet. Resikonya kerasa jadi manis. Manisnya legit menggigit. Ini tadi sekitar 2 kilo daging sapi ini. Asamnya segendul 2000 lebih.
2.500. Jadi segendul gede gitu. Gula palem ataupun gula, kalau nggak ada gula palem, gula merah gitu tapi yang dihancurkan, itu kurang lebih 3 on apa 4 on apa setengah kilo. Kalau untuk ini mungkin setengah kilo. Ketumbarnya 2 sendok makan. Jadi ketumbarnya harus banyak karena emang itu gula dan ketumbar itu emang harus banyak di bumbu dendeng ini. Itu mericanya 1 sendok teh merica biji, garam sekitar 2 sendok makan atau satu setengah sendok makan kebanyakan. Apa tadi yang belum disebutin, bawang putih itu kurang lebih seon atau segendul lebih ya. Nah, untuk pedas kita itu opsional. Nah, ini resiko pakai gula pasir itu ya, jadi masih ada bergennya sekitar segendul atau setengahan seon kali ya bawang putihnya. Untuk bawang merahnya tadi aku cuman paling seonan ya, itu cuman 3 gendul besar. Nah, untuk pedas kita opsional. Kalau mau pedas banget kita pakai cabai rawit, tapi kalau cuman pengen untuk rasa gitu kita pakai tanjung atau cabai keriting. Itu terserah ya, cabai tanjung cukup 1 atau 2, itu tergantung ada stok di rumah dan tergantung selera. Biasanya untuk cabai rawit sih nggak ditambahin, cuman aku karena lagi pengen pedas aja. Ini habis ini ditata, ditampah, terus dijemur. Cuman repot ya dijemur itu, kita khawatirnya sama kucing. Itu problema juga. Gimana ya? Kita harus tungguin gitu. Dendeng sapi ini, teknik mendendeng sapi ini atau deeng sapi adalah salah satu teknik kita untuk mengawetkan daging. Jadi kita jemur bisa sampai kering atau nggak sampai kering juga, minimal airnya nggak terlalu banyak gitu, bisa digoreng. Kalau nggak dijemur nanti tuh bakal ada kayak semacam apa ya, kalau tempe itu yang putih-putih itu, bagusnya dijemur, itu akan lebih awet. Biarkan menyerap. Kita persiapkan tampah, pastikan tampahnya dalam keadaan bersih, kita lap dulu. Dendeng sapi terlalu penuh. Nah, ini sisanya mau dimasak aja, dioseng-oseng sampai kering baru digoreng.